Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lambang. Kali ini kita akan nge-build lagi untuk subscriber. Ini sebenarnya build subscriber saya yang ketiga, karena yang pertama itu yang 32 juta, yang kedua itu yang 13 juta, dan sekarang ini kita ngerakit di angka 14 juta. Kenapa harganya signifikan? Karena sebagian partnya milih yang baru ya, jadi harganya lebih mahal. Tapi jangan kaget misalkan kalau performanya di bawah yang build subscriber yang 13 juta, karena di build kali ini kita pakai GPU yang baru, jadi harganya bakalan lebih mahal daripada GPU yang second. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan ngejelasin part-part yang di dalamnya ini ada apa aja ya. Oke, yang pertama kita ke prosesor dulu seperti biasa. Kita pakai Ryzen 5 5600, ini udah 6 core, 12 thread. Udah luar biasa cukup banget untuk editing, untuk gaming, untuk streaming. Dan si Ryzen 5600 ini juga di build ini udah kita undervolt ya. Kita undervolt dan di overclock all core-nya itu jadi 4,3 GHz, terus kita undervolt di 1,05 volt. Oke, lalu kita berpindah ke motherboard. Nah, dari motherboardnya kita pilih ini B550 Phantom Gaming ITX AC. Jadi ini udah termasuk WiFi dan termasuk Bluetooth-nya. Lalu untuk I/O port-nya ini cukup lumayan banyak. USB 3-nya ini ada 4, terus ada USB 3.2-nya, dan juga ada USB-C-nya juga ya. Si motherboard B550 Phantom Gaming ini sebenarnya udah ada 2 slot NVMe ya. Jadi yang satu slot itu bisa running di Gen 4 dan yang satu slot lagi itu runningnya di Gen 3. Nah, yang Gen 4 itu ada di bagian depan dan yang Gen 3 itu di bagian belakang. Jadi untuk build mini ATX kalian udah bisa banget pasang dual SSD di sini ya. Oke, cukup dari motherboardnya, kita bakalan pindah ke RAM dulu ya. Untuk RAM-nya kita pilih dari tim, ini adalah T-Force Delta, ini yang 3600 MHz dan kapasitasnya 16 GB. Nah, kenapa kita pakai cuman satu stick aja? Karena user pengen nanti bisa di-upgradable, jadi nanti user tinggal tambah lagi 16 GB, jadi totalnya bisa jadi 32 GB. Oke, kita berpindah lagi ke storage. Jadi kita pakai 1 TB ini dari Adata SX 8200 Pro. Sebenarnya ini dia udah punya heatsinknya sendiri, tapi di build ini nggak akan kita pakai karena si ASRock ini udah punya built-in heatsink sendiri ya di motherboardnya ya. Jadi udah nggak perlu lagi heatsink tambahan. Takutnya malah ngeblokir alur panasnya, malah makin susah. Jadi makanya di build ini kita nggak akan pakai heatsink bawaan dari Adatanya. Oke, untuk GPU-nya kita pakai RTX 3060 yang 12 GB. Nah, ini kenapa alasan build ini lebih mahal daripada build yang sebelumnya, karena user pengen pilih RTX-nya yang baru. Jadi ini untuk RTX-nya sendiri dia ada di harga 5,5 juta. Untuk harga second mungkin bisa dapat 3070 ya, 3070 Ti kalau nggak 3070. Untuk GPU brand yang kita pilih di sini, kita pilih Inno3D. Sebenarnya pilihannya ada dua, antara Inno3D atau Zotac. Cuman setelah baca-baca, performa VRM-nya lebih bagus di Inno3D, jadi user pengen pilihnya yang lebih bagus saja, yaitu ke Inno3D ya, jadi pilihannya. Lalu si GPU juga udah saya undervolt juga di 900 mV, dan si clock-nya udah saya overclock juga di 2010 atau nggak di 2020 stay-nya. Jadi performanya itu lebih di atas stoknya, dan si konsumsi listriknya juga lumayan agak turun. Oke, untuk power supply-nya kita pilih dari Silverstone. Ini Silverstone yang 600 watt dan udah gold dan juga full modular. Udah cukup banget untuk ngebakalin si Ryzen 5 5600 dan si RTX 3060 12 GB ini, yang mungkin total loadnya di sekitaran 200-250, atau mungkin apabila mau di overclock dia bisa nyampe 300 watt, tapi kayaknya itu jarang banget terjadi. Mungkin untuk di gaming dia akan narik listrik di kisaran 200-250 watt aja. Nah, yang terakhir kita pakai casing ini dari Metalfish. Ini Metalfish G5 Plus. Jadi Metalfish G5 Plus ini versi lebih besarnya daripada G5 ya. Kalau yang G5-nya itu di atasnya itu lebih keper lagi, jadi nggak bisa dipasang all-in-one liquid cooler. Tapi si G5 Plus ini dia bisa dipasang all-in-one liquid cooler yang ukurannya 240 mili. Jadi untuk pakai prosesor yang lebih gahar lagi seperti Ryzen 9 kalau nggak Intel i9, kalian bisa masukin di casing ini dan performanya bakalan lebih terkontrol daripada cuma pakai air cooler doang. Lalu untuk airflow-nya juga udah nggak perlu ditanyain lagi, ini bolong-bolong semuanya di pinggir, di bawah
bawah, di atas, di belakang, di depan, ini udah bolong-bolong semua, jadi airflow-nya nggak akan kehambat sama sekali. Untuk si casing ini juga bisa dipasang fan-nya itu bisa 4 ya, di atas 2, di bawah 2. Untuk build quality-nya juga udah nggak perlu diraguin lagi, metal fish. Walaupun produsen dari China, tapi pilihan aluminiumnya juga udah cukup tebal, dia pakai aluminium yang di 3 mm. Oke, untuk dimensinya dia panjangnya itu ada di 32 cm, lalu tingginya kalau kita pakai kaki dan kepalanya itu dia ada di 30 cm, lalu lebarnya dia ada di 14 cm. Kalau ngitung total volumenya itu di kisaran 11 liter, kalau misalkan kita nggak hitung si kepalanya ya, kepala sama kakinya, tapi misalkan kita hitung kepala sama kakinya itu ada di 13-an liter kalau nggak salah. Oke, itu semua part-part listnya, kita tunjukin harganya sekarang, totalnya di sekitaran 14 jutaan. Lalu kita langsung build montage-nya aja ya.
Oke, jadi gimana menurut kalian? Build-nya kali ini udah beres dan kita lagi running Spider-Man juga di background sini. Seperti yang kalian bisa lihat, dia load-nya GPU-nya lumayan rendah juga. Dia di 100 watt ya. Ini udah kita setting juga di undervolt. Dan si prosesornya dia diam di 55 derajat Celcius. Ini keadaan agak terbuka sih ya. Terus si GPU-nya juga dia diam di 60 derajat, walaupun load-nya nggak begitu full ya. Kita ini pakai di setting ultra high, lalu pakai FSR juga ya, bukan FSR, pakai DLSS, tapi DLSS-nya kita set ke quality, jadi lebih smooth. Dia diamnya di 50-an fps sampai 60 sampai 70. Dan konsumsi listriknya juga si Ryzen dia diam di 50 watt nyampe 70 watt. Masih oke, temperaturnya juga dingin ya. Jadi bagaimana menurut kalian untuk build kali ini? Worth atau enggak? Cuman menurut saya pribadi agak kurang worth karena kita cuma dapat GPU-nya di 3060 yang seharusnya kita bisa maksain masuk di 3070 Ti kalau enggak di 3070, atau enggak malah kita bisa dapat RX 6700 XT yang performanya cukup lumayan jauh daripada si 3060. Oke, nampaknya cukup dari saya. Nama saya Lambang, saya izin undur diri. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.